Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sodik, STM MMMSI PPCPS, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang berhadir pada pagi hari ini. Di pagi yang cerah ini, izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi mengenai analisis deskriptif. Sebelum pemaparan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Izin berpantun teman-teman. Nomor pula beli es batu. Perkenalkan, saya Lutfi Humaira dari kelompok 1. Dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Aku pantun jualan. Arah pula membeli es batu. Alamat dari kelompok 1. Karena dua teman ibu paten, aku pantun juara. Aku menari sambil berkisah. Tidak lupa memakai baju. Mantap. Perkenalkan, saya Puji Nur Fatimah Kisah dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Olivia Maria Nanda dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Blasya Ayu Karimah. Perkenalkan, saya Raja Selvi dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Olivia Rahma dengan INDU 4103131 dari kelompok 1. Ya, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok 1. Adapun pokok pembahasan dari materi kami pagi hari ini yaitu yang pertama pengertian dan tujuan analisis deskriptif, yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan dari analisis deskriptif, yang ketiga yaitu komponen data analisis deskriptif, yang keempat yaitu penggunaan analisis deskriptif dalam bisnis, dan yang terakhir yaitu media perhitungan analisis deskriptif. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan analisis deskriptif. Jadi pengertian analisis deskriptif adalah cabang dari statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data sehingga dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis. Analisis deskriptif fokus pada penyajian data dengan cara yang lebih terorganisir dan menyederhanakan data yang besar agar mudah dipahami. Proses ini melibatkan perhitungan ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus untuk memberikan gambaran tentang nilai pusat data serta ukuran penyebaran seperti range, deviasi standar, dan varian untuk menggambarkan sebaran data dalam dataset. Analisis deskriptif juga sering menggunakan visualisasi data seperti grafik batang, histogram, chart, dan tabel distribusi frekuensi untuk membantu memperjelas pola, hubungan, dan karakteristik data. Visualisasi ini tidak hanya memberikan gambaran secara numerik, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk melihat pola atau tren dengan cara yang lebih intuitif. Meskipun analisis deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan data secara luas, metode ini tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi atau menguji hipotesis. Oleh karena itu, tujuan utama dari analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang sudah digunakan. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan struktur mengenai data yang ada, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari analisis deskriptif statistika. Yang pertama, menyajikan data secara ringkas dan terstruktur. Analisis deskriptif bertujuan untuk meringkas data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dengan menggunakan ukuran seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran seperti deviasi standar dan range. Analisis ini memberikan gambaran
Ini di situ. data tanpa perlu melakukan Di sininya aja. Simpan kameranya di sininya aja. Tapi dari ujung meja situ kayak gini. Yang ketiga, mengidentifikasi pola atau tren dalam Kita data. ini dan Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data yang terkadang tidak langsung terlihat. Misalnya grafik distribusi, frekuensi dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana data tersebar, sementara analisis deviasi standar dapat mengungkapkan seberapa besar variasi dalam data tersebut. Yang keempat, mengevaluasi keakuratan dan konsistensi data. Melalui analisis deskriptif, kita dapat memeriksa kualitas data dengan memeriksa apakah data tersebut konsisten dan bebas dari kesalahan. Misalnya, melalui penggunaan grafik atau teknik deteksi outlier. Peneliti dapat mengidentifikasi data yang tidak biasa atau kesalahan dalam pengukuran. Dengan begitu, analisis deskriptif juga berfungsi untuk memvalidasi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Yang terakhir, membandingkan kelompok atau variabel. Dalam banyak kasus, analisis deskriptif digunakan untuk membandingkan data antar kelompok atau variabel. Misalnya, jika kita ingin membandingkan hasil penjualan di dua cabang perusahaan yang berbeda, analisis deskriptif akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan rata-rata penjualan atau distribusi penjualan antar kedua cabang tersebut. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan analisis deskriptif. Yang pertama ada kelebihan analisis deskriptif. Terdapat beberapa kelebihan analisis deskriptif, diantaranya yaitu sebagai berikut, yaitu pertama mudah dipahami dan diterapkan. Hasil analisis deskriptif mudah dipahami bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang statistik yang kuat. Data disajikan dalam bentuk yang sederhana dan ringkas seperti tabel, grafik, dan diagram. Yang kedua, memberikan ringkasan dan gambaran yang jelas tentang data. Analisis ini memberikan ringkasan dan gambaran umum tentang data yang diteliti, meliputi karakteristik utama, tren, dan pola yang ada sehingga membantu peneliti untuk memahami data secara menyeluruh. Yang ketiga, mampu membuat perbandingan. Penelitian deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan bagaimana demografi yang berbeda menanggapi variabel tertentu. Misalnya, sebuah organisasi dapat mempelajari bagaimana orang-orang dengan tingkat pendapatan berbeda bereaksi terhadap peluncuran telepon Apple baru. Untuk mengetahui kondisi pembelian tersebut, peneliti dapat melakukan survei yang membantu menentukan kelompok individu mana yang membeli ponsel Apple baru. Yang terakhir, memvalidasi kondisi yang ada. Jika kita tidak yakin dengan validitas suatu kondisi yang ada, kita dapat menggunakan penelitian deskriptif untuk memastikan pola yang mendasari objek penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian deskriptif membuat analisis yang mendalam terhadap masing-masing variabel sebelum mengambil kesimpulan. Kemudian selanjutnya itu kekurangan analisis deskriptif. Terdapat beberapa kekurangan dari analisis deskriptif. Berikut beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak menjelaskan sebab akibat. Analisis deskriptif hanya menggambarkan data tanpa menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasikan. Hasil analisis deskriptif seringkali spesifik untuk sampel yang diteliti. Analisis deskriptif tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan inferensial atau generalisasi terhadap populasi yang lebih luas tanpa analisis inferensial tambahan. Dan yang terakhir, bisa menyesatkan jika tidak disertai konteks. Data deskriptif bisa disalahartikan jika tidak didukung oleh interpretasi yang tepat atau konteks yang memadai. Selanjutnya kami dilanjutkan oleh Baik, aku lanjut ke komponen data analisis deskriptif di ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data menurut Sudaryono, Sirkula, dan Raharja itu menjelaskan bahwa ukuran pemusatan merupakan suatu bilangan yang menunjukkan kecenderungan memusatnya label angka bilangan pada suatu distribusi data. Di mana ukuran pemusatan ini akan membantu untuk merangkum dan mendeskripsikan data dengan cara mencari indeks angka tertentu yang mewakili data yang dimiliki. Di sini terdapat 3 buah ukuran tendensi sentral yang bisa mewakili data, yakni rata-rata itu mean. Mean adalah nilai yang paling umum untuk menggambarkan kumpulan data.
Kemudian di sini ada untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan, seperti ini rumusnya. Dengan keterangan yaitu rata-rata sama dengan jumlah data itu dibagi dengan banyaknya data. Lalu ada rata-rata hitung penganeman pada data yang telah dikelompokkan. Jadi seperti ini rumusnya, di mana FI itu maksudnya frekuensi untuk data tadi, maksudnya data yang I itu adalah indeks yang menunjukkan urutan data. Lalu yang FI di sini itu maksudnya nilai data pada urutan sesuai yang diperintahkan. Lalu ada median untuk data yang tidak dikelompokkan. Jadi bila jumlah observasi itu ganjil, maka median adalah observasi dan ditambah 1 dibagi dengan 2 dari urutan nilai observasi kecil ke besar. Teman-teman bisa lihat ini ada contohnya juga. Lalu di sini ada median untuk data yang dikelompokkan dengan keterangan median sama dengan batas bawah dari kelas interval di mana median berada. Lalu n nilai observasi dibagi dengan 2 lalu dikurangi dengan frekuensi kumulatif dari kelas interval sebelum kelas median. Lalu lebar kelas interval di mana median berada, dan fm itu frekuensi pada kelas median. Selanjutnya ada modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi. Di mana ada data yang tidak dikelompokkan, yaitu cari aja nilainya nanti yang paling sering muncul. Terus kalau untuk data yang dikelompokkan, itu dari tengah dari kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar. Dengan rumusnya itu modus sama dengan batas bawah kelas modus. Lalu ada selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B1 itu maksudnya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pengajar. Baik, selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data akan membantu mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang diamati atau menyebar di putusan tertentu. Dengan kata lain, ukuran penyebaran data akan mengukur seberapa jauh jarak daya yang satu dengan data lainnya. Umumnya diukur dari nilai-nilai pusatnya, misalnya rata-rata. Yang pertama itu range. Range merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Range dihitung dengan cara mencari jarak antara data atau skor yang rendah atau low score dan data atau skor tertinggi atau high score yang dirumuskan dengan S sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Jika data terbesar digambarkan dengan X max dan data terendah dilambangkan dengan X min, maka range menjadi R sama dengan X max dikurang X min. Dilihat dari contoh tabel di PPT ini, maka range dari data di samping gambar itu adalah R sama dengan data tertingginya yaitu 28 dan dikurang 13 dengan tinggi yang rendah sama dengan 15. Kemudian variansi merupakan jumlah kuadrat nilai-nilai terhadap rata-rata kelompok. Variansi data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. S kuadrat adalah varians sampel sama dengan sigma F. F adalah jumlah frekuensi setiap kelas dikali X adalah nilai setiap data pengamatan dalam sampel, dan X bar adalah nilai rata-rata hitung dalam sampel kuadrat dibagi N dikurang 1. N adalah jumlah total data atau pengamatan dalam sampel. Kemudian standar deviasi merupakan akar dari variansi dan dirumuskan dengan seperti rumus di atas. Kegunaan standar deviasi dan MEAN banyak digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian. Dalam dunia pendidikan banyak digunakan pada evaluasi pendidikan, sedangkan dalam penelitian biasanya dalam perubahan suatu skor ke skor lainnya. Selain itu, standar deviasi sangat berguna untuk hal-hal yang berkaitan dengan kurva normal sebagai indeks variabilitas dan untuk membandingkan satu distribusi dengan yang lain. Selanjutnya,
Zakaria yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan tentang visualisasi data dalam analisis deskriptif. Oke, sebelum masuk materi, aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman pernah nggak sih nemu atau dikasih sebuah laporan data yang isinya tuh angka, dan tabel semua? Pernah nggak? Nah, mungkin kalau yang pernah, kalian pasti mikir kayak, wah ini isinya mau nyampein apa sih gitu. Karena saking pesan yang di dalamnya tuh nggak tersampaikan ke kita gitu. Nah, di dunia bisnis, apalagi kalau kita ngomongin manajemen, stakeholder, atau tim operasional, mereka tuh nggak punya waktu untuk baca angka satu per satu. Malah mereka tuh lebih milih butuh informasi yang cepat, jelas, dan langsung nempel di kepala mereka gitu. Nah, disinilah peran visualisasi data. Jadi visualisasi data itu adalah teknik untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau gambar sehingga informasi yang terkandung dalam data tersebut dapat dengan cepat dan mudah dipahami. Jadi guys, visualisasi data itu ibarat terjemahan data ke dalam bahasa visual. Bukan cuma bikin kelihatan keren loh, tapi visualisasi data itu ada beberapa manfaat. Yang dimana pertama akan membantu kita untuk membuat keputusan yang strategis, meningkatkan layanan pelanggan, dan bahkan bisa meningkatkan semangat kerja karyawan. Kenapa? Karena kalau karyawan mendapatkan data yang jelas, mereka pasti tahu target kerja mereka apa, progres mereka apa gitu. Terus lanjut next. Nah, di sini ada jenis-jenis visualisasi data secara umum. Berdasarkan hasil pencarian dan pemahaman saya menemukan 6 poin utama visualisasi data secara umum yang bisa saya sampaikan hari ini. Tentu saja topik ini masih sangat luas ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen lebih paham, kalian bisa cari referensi tambahan di lain. Nah, langsung aja yang pertama itu ada diagram batang, histogram, diagram lingkaran, box plot, scatter plot, dan diagram titik. Oke, untuk diagram batang untuk diagram batang. Nah, diagram batang ini sering digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Misalnya, sebuah perusahaan retail dapat menggunakan barcode untuk membandingkan total penjualan di 5 cabang toko dalam 1 bulan. Lalu untuk histogram itu digunakan untuk melihat distribusi frekuensi dari data kuantitatif. Misalnya, kalau misal kita ingin melihat distribusi usia pelanggan. Nah, kalau distribusinya miring ke kanan, itu mayoritas pelanggan kita usianya muda atau tua sih gitu. Nah, ini kan bisa lihat sendiri contoh gambar diagram batang dan histogram. Oke, yang ketiga ada diagram lingkaran atau pie chart. Nah, diagram ini tuh cocok untuk nunjukin proporsi. Misalnya, berapa persen pengeluaran kita di gaji, marketing, atau operasional. Kalian pernah nggak sih lihat pie chart ini di laporan keuangan? Kalau untuk yang belum dan pernah, intinya setahu saya ya, pie chart ini muncul di laporan keuangan apabila saat kita nunjukin pembagian persentasi pengeluaran atau sumber pendapatan. Terus yang keempat, box plot atau diagram kotak. Nah, ini tuh keren. Kenapa? Karena ini untuk melihat outlier. Ada yang tahu outlier? Nah, jadi outlier itu data yang nilainya jauh berbeda dari data lainnya. Itu misal gaji rata-rata karyawan ternyata beda jauh sama 1 atau 2 orang. Ini tuh kayak misal kalau ada gaji yang loncat jauh dari data lain, kira-kira itu artinya apa? Kalau misalnya kalian lihat karyawan 1 nih yang awalnya gajinya tuh sama dengan kalian, ternyata di bulan berikutnya tuh beda dengan kalian.
Korupsi. Naik gaji. Naik gaji. Ada yang lain? Naik pangkat. Naik pangkat. Ada yang lain? Ya, intinya itu tuh bisa menjadi contoh outlier. Karyawan bisa mendapatkan karyawan bisa mendapatkan gaji berbeda dengan bulan sebelumnya, itu bisa aja karena tadi posisi manajerial atau bisa aja mendapatkan bonus dari atasan. Nah, ini gambarnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Next. Terus ada scatter plot atau diagram sebar. Nah, kalau untuk diagram sebar ini, diagram sebar ini digunakan untuk kalau kita ingin tahu hubungan antara dua variabel numerik, misal biaya iklan dengan penjualan yang dipakai. Terus kalau untuk dot plot atau diagram titik, itu diagramnya simpel tapi informatif. Misalnya jumlah siswa dengan nilai tertentu dalam satu kelas. Oke, paham? Semuanya paham? Oke, next. Nah, setelah kalian tadi udah aku jelasin tentang jenis-jenis verifikasi data secara umum, ada berapa? 6. Ada 6. Nah, kalau untuk membuat visualisasi data itu ternyata ada langkah-langkahnya, teman-teman. Di sini saya rangkum menjadi 5. Yang pertama, pahami tujuan analisis. Kalian jangan asal bikin grafik. Kita harus tahu dulu kita mau lihat apa sih? Tren, perbandingan, atau distribusi. Terus kedua, pilih data yang relevan. Kalian jangan bawa seluruh data, tapi pilih yang memang mendukung insight yang mau disampaikan. Ketiga, pilih jenis visualisasi yang tepat. Nah, ini bagian serunya. Kenapa? Karena kita akan menentukan visualisasi data mana yang cocok untuk diagram data, misalnya diagram ini dan ini. Terus keempat, ada desain visualisasi dengan jelas dan ringkas. Nah, kalian jangan sampai visualisasi data itu malah bikin si pembaca atau penerima laporan itu bingung. Tapi pakailah, usahakan warna yang kontras, label yang jelas, dan buang elemen yang nggak perlu. Kalian pernah lihat grafik yang warnanya ramai banget nggak? Sampai nggak tahu yang mana yang penting? Nah, itu salah satu contoh desain yang kurang efektif. Usahakan ya teman-teman, less is more. Cukup satu grafik tapi jelas, itu jauh lebih bagus daripada grafik ribet tapi nggak sampai misalnya. Terus yang terakhir ada uji dan evaluasi visualisasi data. Nah, kalian kan tadi sudah membuat visualisasi data nih, udah jadi nih. Nggak mungkin dong kita langsung memberikan laporan itu ke orang. Pasti usahakan dulu kalian presentasiin dulu atau uji dulu. Contoh bisa aja uji ke teman, tanya, menurut kamu kalau kamu baca ini apa sih pesannya? Kalau dia tahu pesan di dalamnya, berarti visualisasi data kita bisa tersampaikan ke orang gitu. Oke, nah jadi teman-teman, visualisasi data itu bukan cuma soal grafik, tapi soal bagaimana kita menyampaikan pesan dari data. Kalau kalian disuruh bikin laporan keuangan ke dosen misal, kalian mau pakai grafik gambar atau grafik nih? Ya, sekian dari akun, terima kasih. Siapa lagi? Baik, selanjutnya adalah penggunaan analisis deskriptif. Secara umum, analisis deskriptif adalah salah satu bagian penting yang berkaitan dengan strategis perusahaan. Perusahaan menggunakan analisis bisnis untuk mengevaluasi proses operasionalnya dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan melalui data yang ada. Sebagai contoh, berikut adalah bauran statistik pemasaran toko buku X. Tabel di atas adalah salah hasil pengolahan data survei pemasaran toko buku X dengan 4 variabel, 115 responden, dan interval jawaban 1 hingga 5. Semakin kecil jawaban berarti responden semakin tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan. Berikut
3,1 dan variabel lokasi mendapatkan nilai rata-rata tertinggi 3,8. Kemudian tabel 2 adalah hasil pengolahan data survei, aspek yang diukur setiap variabelnya. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pembauran pemasaran lokasi toko buku X mendapat respon baik dari responden. Keunggulan variabel lokasi meliputi lokasi yang strategis, tempat parkir yang luas, lokasi yang dilalui transportasi umum, tentunya dapat sangat menguntungkan bagi toko buku X. Dengan keunggulan tersebut, toko buku X dapat memanfaatkan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Kemudian variabel produk mendapat nilai rata-rata terendah dibanding variabel lainnya. Berdasarkan observasi langsung, toko buku X tidak hanya menjual buku, tetapi ada alat tulis dan perlengkapan kantor lainnya. Akan tetapi, koleksi produk di toko buku X ini kurang lengkap dan jarang mengalami pembaruan. Hal ini dapat dijadikan evaluasi bagi toko buku X untuk memperhatikan penerapan strategis produknya, melakukan pembaruan produk secara berkala dan mengikuti tren pasar yang sedang Sudah. karena variabel produk merupakan salah satu variabel utama dalam suatu perusahaan untuk mempertahankan daya saingnya di pasaran. Sekian materi tentang penggunaan analisis deskriptif. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi sebelumnya minta maaf tadi aku datangnya telat karena aku bangunnya kesiangan, maaf dulu Bapak. Jadi aku jalan-jalan beli buku di toko Mutakhir. Perkenalkan, aku Ahmad Qasim Mubarak, pembaca materi terakhir. Nah, jadi sudah memasuki materi terakhir teman-teman, yaitu media perhitungan analisis deskriptif. Media perhitungan analisis deskriptif ini adalah media yang bakal kita gunakan kalau misalnya seperti yang udah teman-teman aku jelaskan sebelumnya, yaitu di komponen-komponen data, dan setelah komponennya terkumpulkan, kita dapat menggunakan media ini. Nah, jadi teman-teman, dapat dulu. Sebelum kita sampai pada statistika modern sekarang ini yang kita bisa menggunakan laptop, komputer, pada zaman sebelum Masehi, statistika sebelumnya sudah ada. Statistika awal itu digunakan oleh bangsa Mesopotamia. Pada awal mereka mengenal tulisan, angka dan sebagainya. Mereka awalnya menggunakan hal tersebut. Seperti contohnya ketika mereka mengumpulkan berapa jumlah orang yang lahir, berapa jumlah penduduk di daerahnya, mereka menuliskannya pada media-media sederhana seperti contohnya tanah liat, bebatuan, prasasti, geguaan, terus bebatuan, bisa juga kulit pohon, terus kayak kulit hewan juga. Mereka kayak carving, kayak diukir di atas kayak misalnya tanah liat tersebut, atau misalnya mereka di goa itu mereka gambar menggunakan alat-alat menggunakan rusa bakinya. Pada abad ke-17 itu tuh mulai dikenalkan komputer sederhana yang ditemukan oleh Bapak Gottlieb Aschenwald yang jadi pada abad ke-17 itu tuh kayak ada namanya analitik apa gitu. Jadi mereka menemukan itu tuh sebagai alat sederhana yang pertama. Lalu akhirnya pada awal abad ke-19 ditemukanlah ada pasti lebih upgrade daripada abad ke-17 tadi, yaitu seperti kita sekarang, komputer. Nah, sampai akhirnya pada hingga saat ini ada 1, 2, 3, 4, 7, ada 7 media yang dapat kita gunakan di komputer sekarang. Nah, jadi pada zaman sekarang itu teman-teman yang paling sederhana dapat kita gunakan adalah Microsoft Excel dan Google Sheet. Jadi di Microsoft Excel dan Google Sheet ini tuh ada beberapa kayak contohnya misalnya kita mau mencari penjumlahan semua, kita pakai langsung. Lalu misalnya ada juga kayak analysis toolpack namanya kalau misalnya di Excel, dan
kalau bisa kurang lebih seperti itu juga di Google Sheet. Jadi di situ tuh sudah langsung aja kita bisa mencari rata-rata, median, modus, penghitungan semuanya, lalu sum, CDF, FLAT, dan sebagainya. Lalu lebih ke PC upgrade-nya lagi, kita dapat menggunakan SPSS atau PSPP, Scilab, Python, RStudio. Jadi di SPSS atau Statistical Package for the Social Science ini tuh adalah atau juga sebagai disebut Statistical Product and Service Solution, merupakan perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis data, pengolahan data, pembuatan laporan. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh IBM dan banyak digunakan di berbagai bidang, terutama dalam ilmu sosial, psikologi, bisnis, dan riset pemasaran. Jadi statistika ini itu juga bisa digunakan bukan hanya kita kayak sebagai akuntansi, tapi bisa juga di lain-lainnya. Contohnya kalau misalnya itu tuh kalian tahu nggak, biasanya ada orang yang datang ke rumah lalu menanyakan kayak, oh ada berapa anggota rumah, lalu kepala keluarganya siapa. Nah itu juga termasuk melalui statistika teman-teman, tapi bedanya mereka langsung datang ke rumah. PSPP juga kurang lebih seperti SPSS. PSPP ini tuh ibaratnya kalau kata kita versi UMKM-nya. Jadi mereka ini tuh gratis daripada SPSS. Tapi jadinya karena PSPP ini gratis, ada beberapa hal yang tidak bisa digunakan yang ada dalam SPSS tersebut. Lalu kayak contohnya Scilab. Di Scilab ini tuh perangkat lunak komputasi numerik yang gratis, beropen source, lintas pemrograman tingkat tinggi dan redaksi numerik. Jadi Scilab ini tuh juga bisa digunakan sebagai data statistika teman-teman. Tapi bedanya kalau di Scilab ini tuh kalau nggak salah mereka kurang bisa menggunakan kayak diagram dan seperti yang contohnya visualisasi yang telah dijelaskan oleh teman saya Via tadi. Di Scilab tadi itu kurang bisa kalau misalnya mau menggunakan visualisasinya tadi. Lalu masuk Python. Nah kalau Python ini setahu aku biasanya memang bisa digunakan statistika karena dia ini emang dasarnya untuk kayak penghitungan numerik gitu. Jadi kayak statistiknya itu bisa digunakan di Python ini. Cuman kalau misalnya memang mau lebih jelas lagi, biasanya orang lebih banyak menggunakan SPSS atau PSPP atau bahkan yang lebih sederhana tadi kayak Microsoft Excel sama Google Sheet. Nah kalau di RStudio ini tuh dia biasanya sistem analisis statistika dan grafis. Jadi RStudio ini tuh dia kayak pemrograman, jadi kurang lebih sama kayak Python juga. Dia kurang bisa kalau misalnya nunjukin analisis tersebut teman-teman. Jadi statistika deskriptif atau bisa disebut juga sebagai analisis deskriptif. Kalau perkembangannya itu pakai media yang paling sederhana dulu, dari contohnya kayak aku bilang tadi itu kayak tanah liat, kulit hewan dan sebagainya. Lalu sampai ini pada saat ini tuh kita bisa menggunakan laptop atau komputer. Ya sekian penjelasan dari aku, kembalikan moderator. Terima kasih semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari kelompok 1 atas penyampaian materi pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya dan memberikan pertanyaannya. Ya, dipersilahkan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, jangan lupa untuk resepsi ya di sini hari ini akan waktu sampai dengan 13. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yori dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya tentang media yang digunakan tadi. Nah, setahu saya Python itu bahasa pemrograman ya, yang biasanya digunakan oleh anak teknikal, anak komputer. Nah itu beneran bisa digunakan untuk analisis data deskriptif? Karena saya sendiri lah saat buka Python tuh, yang saya lihat tuh cuma coding-codingan. Nah itu bagaimana caranya bisa kita gunakan untuk analisis data deskriptif? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami minta tolong pertanyaannya diketik di grup yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya?
tentang penggunaan materi pendekatan dalam bisnis. Apa risiko terbesar jika seorang analisis hanya menggunakan analisis deskriptif untuk mengevaluasi bauran pemasaran tanpa melakukan uji hipotesis? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Raffi. Minta tolong dikirim di grup pertanyaannya. Ya, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Roland. Saya yang bertanya, misal ada suatu kasus yang dimana jika dua perusahaan memiliki rata-rata pendapatan yang sama, tetapi satu perusahaan memiliki standar deviasi pendapatan yang jauh lebih tinggi. Menurut kalian pendapatan mana perusahaan mana yang sebenarnya lebih stabil dan bagaimana pengaruhnya terhadap para investor? Terima kasih untuk pertanyaannya. Minta tolong dikirimkan lagi. Ya, untuk yang bertanya tadi kami izin untuk mendiskusikannya. Terima kasih teman-teman. Juga ada pertanyaan dari Raffi. Tadi nanya tentang apa sih resiko terbesar jika seorang analisis hanya menggunakan analisis deskriptif untuk mengevaluasi bauran pemasaran tanpa melakukan hipotesis. Nah, jadi gini, kalau seorang analisis cuma pakai analisis deskriptif tanpa uji hipotesis, dia cuma bisa lihat data secara umum aja tanpa tahu apakah hubungan antara faktor pemasaran, contoh kayak harga, produk, promosi, atau tempat itu benar berpengaruh atau cuma kebetulan gitu. Nah, jadi analisis deskriptif itu kayak ngasih tahu apa yang terjadi, tapi nggak bisa ngejelasin kenapa itu bisa terjadi. Nah, kalau nggak ada uji hipotesis tadi, kita nggak bisa yakin apakah strategi pemasaran yang di sini itu efektif atau enggak. Jadi bisa aja nanti salah ambil. Jadi nanti bisa aja kalau orang tidak melakukan uji tersebut bisa salah ambil keputusan dan malah buang-buang sumber daya. Untuk Raffi, apakah terjawab? Terima kasih. Sama-sama. Jawab pertanyaan dari Roland Dinakuku. Jika dua perusahaan memiliki rata-rata pendapatan yang sama, tetapi satu perusahaan memiliki standar deviasi pendapatan yang jauh lebih tinggi, perusahaan mana yang sebenarnya lebih stabil dan bagaimana implikasinya terhadap keputusan investasi? Nah, menurut kami itu jika ada dua perusahaan nih yang rata-rata pendapatannya sama, tapi satu perusahaan A memiliki standar deviasi yang lebih rendah dan perusahaan B yang lebih tinggi. Dan menurut kami pendapatan perusahaan yang stabil itu adalah yang memiliki standar deviasi yang lebih rendah. Kenapa? Karena pendapatannya itu lebih konsisten dan resiko fluktuasinya juga lebih kecil. Terus bisa nih kita perbandingkan, perusahaan A itu standar deviasinya rendah, sedangkan perusahaan B itu standar deviasinya lebih tinggi. Nah, yang perusahaan A tadi itu konsistensi pendapatannya itu lebih stabil sama fluktuasinya minimal, sedangkan yang B tadi itu kurang stabil, tidak stabil dan fluktuasinya ekstrim. Terus untuk resiko investasinya itu yang perusahaan A tadi itu rendah dan yang perusahaan B itu lebih tinggi. Ya, untuk potensi returnnya yang perusahaan A itu cenderung stabil dan perusahaan B itu mungkin tinggi tapi tidak pasti. Terus untuk kecocokan investornya, untuk perusahaan A itu konservatif atau populer dan perusahaan B yang standar deviasinya tinggi itu agresif atau berpengalaman. Dengan demikian, keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi resiko, tujuan keuangan, dan horizon waktu investor. Perusahaan stabil yang deviasinya rendah tadi itu lebih sesuai untuk investasi jangka pendek atau dana darurat. Sementara perusahaan yang berstandar deviasinya tinggi tadi itu mungkin cocok untuk yang jangka panjang. Ya, mungkin itu jawaban dari kami. Apakah bisa terjawab? Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu bagaimana Python bisa digunakan untuk melakukan analisis data. Jadi sebelumnya aku agak minta maaf juga karena atas keterbatasan pengetahuan dan sumber yang aku dapatkan. Jadi
Python itu bisa digunakan untuk eksplorasi data, manipulasi dan pemeriksaan data, analisis statistik sama pembelajaran fisik juga. Kan kayak yang Romo bilang tadi itu bahwa sebenarnya Python tuh seringnya digunakan sama anak teknik komputer, bahwa itu tuh buat teman-teman aja. Tetapi ternyata di sini tuh ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Contohnya tuh kayak Pandas, terus kayak NumPy, Matplotlib, Seaborn, SciPy, sama Step Models. Nah itu tuh ternyata bisa digunakan untuk sebagai analisis data tadi itu. Tapi kalau misalnya aku suruh menjelaskan lebih lanjut juga kayak bagaimana cara penggunaannya, kayaknya aku kurang bisa juga. Jadi kayak dari yang aku cari dan sama tim aku tadi cari juga, itu tuh kayak yang kami dapatkan tuh kayak gitu. Sebenarnya bakal dijawab. Maksudnya yang kayak Iya, aplikasi dalam Python-nya tadi itu tuh. Banyak. Iya, karena masih ada waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami buka sesi tanya jawab. Sesi kedua untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan Pak Taman. Ya, silakan Kezia. Baik, terima kasih kelompok 1 atas kesempatannya. Perkenalkan aku Kezia Diandira. Di sini aku izin bertanya. Tadi kalian kan ada yang menyinggung soal bagan-bagan, salah satunya pie chart dan lain-lain. Nah, di sini aku mau nanya, seberapa penting peran visualisasi data seperti diagram belakang, diagram lingkaran atau pie chart atau grafik lainnya dalam membantu mempermudah pemahaman hasil analisis deskriptif. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kezia. Kami minta tolong dikirim bagi grup untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, ya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dari kelompok 3. Nah, tadi disebutkan bahwasanya analisis deskriptif memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah mudah dipahami, memberikan kesan yang baik, dan mampu membuat perbandingan. Nah, tapi kan namanya juga ada kekurangan. Salah satunya adalah tidak menjelaskan sebab akibat. Nah, kalau analisis deskriptif itu cuma menyajikan data tanpa bisa tahu sebab akibat, menurut kalian kenapa tetap banyak dipakai di bisnis modern? Bukankah data yang tidak diketahui sebab akibatnya hanya akan membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan? Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami minta tolong dikirim ke grup. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Firmansyah. Pertanyaannya, kalau teknologi terus berkembang, mungkinkah di masa depan itu kita tidak perlu lagi pemahaman statistik dasar untuk melakukan analisis data? Terus apa dampaknya buat kualitas keputusan yang dihasilkan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami minta tolong dikirimkan di grup. Ya, mohon izin teman-teman yang bertanya, kami minta waktunya lagi untuk mendiskusikan. Perjelas lagi mungkin. Oke, kamu dulu kan. Oh ya, untuk Kezia tadi pertanyaannya, seberapa penting peran visualisasi data dalam membantu mempermudah pemahaman hasil analisis deskriptif? Nah, menurutku itu penting. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, visualisasi data itu misalnya kayak data kalau lingkaran itu tuh sangat berguna dan akan mempermudah kita dalam hasil analisis. Karena satu, jadi mudah dicerna. Kalau kita cuma lihat angka atau tabel itu bisa bikin kita pusing. Tapi kalau dalam bentuk grafik itu kan kayak bisa mempermudah kita atau bisa lihat pola atau perbandingan data yang jelas. Kedua, bisa mempercepat keputusan. Tiga, lebih mudah diingat. Dan terakhir, menunjukkan peran atau masalah. Misalnya, grafik bisa membantu kita atau ya melihat tren atau masalah yang
kan. Meskipun tidak ada visualisasi data itu, Apa sih? Pendek dong. Singkatnya gitu yang mana? Ini aja. Yang mana nggak apa-apa jelas? gitu, karena Kok nggak jelas? Udah jelas. Ya udah berarti nggak usah. Visualisasi data. visualisasi data ini kan sebagai alat bantu kita untuk membantu informasi, untuk memahami kita, memahami hasil analisis deskriptif dengan lebih mudah gitu. Jadi intinya visualisasi data ini sebagai alat bantu aja kalau ada data yang kurang jelas tadi yang bisa dijelaskan sebelumnya. Muhammad Firza Firmansyah. Jadi bunyi pertanyaannya, jika teknologi terus berkembang, mungkinkah di masa depan kita tidak lagi membutuhkan pemahaman statistik dasar yaitu melakukan analisis data dan apa dampaknya terhadap kualitas keputusan yang dirasakan? Jadi, misalnya nih, tadi kan teknologinya terus berkembang kayaknya. Nah, mungkin aja di masa depan itu kita nggak perlu paham statistik dasar secara teknisnya, karena tadi udah banyak tools di teknologi modern yang bisa kita gunakan itu secara teknis. Nah, tapi pasti ada dampaknya. Dampaknya itu bisa aja ada risiko salah dan interpretasi. Jadi kalau misalnya kita nggak paham dasar dari statistik, kita bisa aja salah baca hasil dari data yang dikeluarkan itu. Misal di AI ini bilang kalau ada korelasi. Jadi kan korelasi itu dia hubungan antara dua hal, tapi belum tentu satu itu nyebabin ke hal yang lainnya. Nah, bisa aja karena kita nggak paham analisis data secara teorinya tadi, kita malah menganggap bahwa korelasi itu sebab akibat. Nah, gitu. Jadi itu bisa bikin keputusan bisnis jadi salah. Terus ada juga jadi ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Jadi kita karena kita nggak punya pemahaman dasarnya, kita cuma menganggap bahwa apa yang AI bilang itu ya sesuai sama konsepnya gitu. Bisa aja salah. Terus udah paling pasti adalah hilangnya kreativitas. Nah, jadi kita pikirnya itu nggak bisa lebih kritis, cuma bergantung kepada teknologi modern yang udah ada. Terus kelanjutannya tadi ada nanya bahwa apa dampaknya terhadap ke kualitas keputusan. Jadi kalau kita cuma ngandalin teknologi tanpa paham dasarnya, itu kita kualitas keputusannya bisa menurun. Jadi kita bisa pertama tuh salah memahami data. Terus kita juga bisa terlalu percaya kan tadi sama hasil yang di AI, jadi kayak kreativitasnya hilang, kita cuma menganggap bahwa oh ini tuh jawaban benarnya gitu, padahal kita belum tentu research lebih jauh, kita belum paham dasarnya kayak gitu. Dan pastinya kurang kritis lah dalam buat keputusan. Apakah ada kata-kata jawabannya? Terima kasih. Pertanyaannya tadi, kalau analisis deskriptif itu cuma menyajikan data tanpa bisa tahu sebab akibat, menurut kalian kenapa tetap banyak dipakai di bisnis modern? Maka data yang tidak diketahui sebab akibatnya hanya akan membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, singkatnya tuh analisis deskriptif itu kan dipakai karena cepat, mudah, dan membantu melihat apa yang sedang terjadi meski tanpa tahu sebab akibat. Nah, karena dia tuh berguna untuk mendeteksi pola awal, mengambil keputusan cepat, dan jadi dasar sebelum analisis yang lebih mendalam. Jadi aku ingin menambahkan jawaban dari teman tadi. Kan tadi nanya kenapa analisis deskriptif masih digunakan sampai hari ini, padahal kayak dia tuh kurang banget segala macamnya, dia cuma ngasih penjelasan panjang. Nah jadi Pada tahu bakso, nah semuanya tahu bakso. Jadi bakso tuh dia kadang pakai kayak sambal, saus, segala macam kecap, bawang goreng, bawang itu kan opsional. Ada orang yang cuma suka bakso, pentol, kuah, bihun, mie kuning, sayur udah selesai. Nah jadi kayak saus-saus tadi itu kita ibaratkan analisis deskriptif dan bakso ini tuh adalah analisis yang lainnya. Jadi analisis kayak misalnya kita analisis kuantitatif itu tuh kan mereka biasanya menggunakannya kayak tapi cuman banyak kayak angka-angka segala macam. Nah, ada beberapa orang itu tuh yang butuh penjelasan lebih lagi. Jadi makanya kenapa analisis deskriptif ini tuh ada, karena analisis deskriptif ini tuh adalah lanjutan dari analisis yang lainnya itu tuh buat menjelaskan kayak agar orang bisa lebih mudah paham. Karena ada beberapa orang itu tuh memang kadang yang lebih mengerti kalau misalnya dijelaskan dan lebih banyak kayak bahasanya gitu. Mungkin apakah ada dapat? Jadi
mau make sure aja lah. Jadi analisis deskriptif ini sebagai penjelas saja Pak, lain kesan kayak apa namanya tuh sebagai apa namanya data yang kita perlukan untuk manu keputusan. Berarti lagi. Kalau misalnya data yang mau kita gunakan sebagai keputusan juga bisa. Tapi kan kalian Fadil bilang tadi juga bahwa lebih banyak kurangnya dan segala macam. Jadi analisis deskriptif ini itu sebenarnya dia itu adalah analisis pertama yang ditemukan oleh manusia. Jadi kayak cuma sampai mean, modus sama iya itu cuma sampai itu doang. Tapi kan sedangkan kita manusia kan nanti kita perlu penjelasan lebih lagi kan, kayak kita perlu lebih jelas lagi kayak kok bisa jadi tulis begini kok, apa kita perlu apa lagi lah. Jadi setelah itu muncullah kayak analisis kualitatif. Dan juga sebenarnya analisis kritik ini tuh juga sebelumnya tuh muncul karena orang main kasino, kayak main judi gitu tuh. Nah jadi kan karena ada ilmu peluang kayak dadunya itu gimana mereka supaya bahasa peluangnya itu kan bisa jadi matematika kan nanti kayak misalnya jadi berapa ya kocokan itu berapa kalau misalnya supaya dadu ini bakal keluar angkanya gitu. Jadi kayak kenapa analisis kritik itu ada sebelumnya karena dia itu memang udah kayak analisisnya lama banget, makanya akhirnya analisis kayak kualitatif dan sebagainya itu muncul ya gara-gara kasino tadi itu, karena biar orang tuh ada ilmu peluang itu biar bisa menang main di kasino. Kenapa kamu bisa mengerti? Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami mohon izin menutup. Oke, dari penjelasan dari teman-teman kelompok saya tadi dapat disimpulkan analisis deskriptif merupakan metode statistika yang bertugas menggambarkan dan merangkum data agar lebih mudah dipahami. Analisis ini melibatkan penggunaan ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, modus, dan ukuran penyebaran data yaitu range, varian, standar deviasi, serta visualisasi data yaitu diagram batang, histogram, diagram lingkaran, diagram kotak, diagram sebar, dan diagram titik. Tujuan utama dari analisis deskriptif itu sendiri adalah untuk menyajikan data secara ringkas, mendapatkan gambaran umum tentang data, mengidentifikasi pola atau tren, mengevaluasi keakuratan data, dan membandingkan kelompok atau variabel. Meskipun analisis deskriptif mudah dipahami dan diterapkan, metode ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dan hasilnya tidak dapat digeneralisasikan tanpa analisis inferensial tambahan. Penerapan analisis deskriptif dalam bisnis itu sangat luas, mulai dari memahami karakteristik pelanggan hingga mengevaluasi kinerja penjualan. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk belajar, untuk memperhatikan dan memberikan pertanyaan tadi. Dan pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan saya, teman-teman. Mohon izin sebelum kami menutup, saya ingin berpantun. Cakep. Jalan-jalan beli es batu. Di tengah jalan ketemu durian jatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.